Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan saya Romlah Ulfaika. Kali ini saya akan menyampaikan hasil resum dari kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 dan disampaikan atau dimentori oleh Bapak Abdi Rahman dengan tema pembelajaran etika publik. Baik teman-teman, hasil resum pertama yang dapat saya sampaikan yaitu yang pertama mengenai definisi atau pengertian dari etika. Etika dapat didefinisikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban sosial. Dan yang kedua dapat diartikan sebagai kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Dan yang ketiga dapat diartikan sebagai nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh masyarakat. Pengertian lain dari etika itu juga dirumuskan oleh Bapak Sumaryono 1995, yaitu etika adalah studi tentang kebenaran dan ketidakbenaran berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kehendak manusia dalam perbuatannya. Baik, di sini dari definisi ini dapat kita simpulkan bahwa etika publik atau etika itu adalah refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Definisi selanjutnya yaitu mengenai etika publik. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik buruk, benar salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Jadi di sini jelas ya teman-teman bahwa etika publik di sini berhubungan dengan bagaimana kita sebagai PNS atau ASN itu menjalankan peran dan fungsi kita selaku atau dalam hal pelayanan publik. Contoh selanjutnya atau contoh yang bisa kita ambil dari etika publik di sini yaitu mengenai misalkan bagaimana contoh atau apa saja hal-hal yang berkaitan dengan etika publik. Contohnya adalah tanggung jawab, disiplin, kemudian bersikap jujur dan lain sebagainya. Di sini atau pada hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan itu ada beberapa contoh kasus PNS atau permasalahan dalam ruang lingkup instansi yang mana kita selaku ASN wajib menyadari dan melakukan atau bersikap etika yang baik. Yang pertama yaitu misalkan kita selaku PNS harus memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap kebersihan dan kerapian lingkungan kerja. Kemudian selaku PNS juga kita wajib disiplin dan tidak terlambat atau menunda-nunda pekerjaan. Dan kasus yang dibahas selanjutnya yaitu bagaimana kita selaku PNS itu wajib atau harus bersikap ramah terutama dalam melayani publik dan tidak bersifat atau bersikap jutek dalam hal pelayanan publik. Baik teman-teman, yang selanjutnya yang dapat saya sampaikan hasil dari kesimpulan pembelajaran kami yaitu mengenai action atau apa saja tindakan yang dapat kita lakukan dalam rangka mewujudkan atau mengimplementasikan etika publik ini di instansi tempat kita bekerja. Yang pertama, hal yang dapat kita lakukan untuk menerapkan etika publik ini misalkan dan hal ini dapat kita terapkan dalam pekerjaan atau dunia kerja kita di kampus yaitu di Universitas Borneo. Yang pertama yaitu misalkan berbicara dan bersikap sopan baik terhadap sesama dosen maupun kepada mahasiswa. Di sini penting sekali bagi kita selaku PNS atau ASN untuk dimanapun kita berada untuk berbicara dan bersikap sopan bukan hanya kepada sesama dosen tetapi juga kepada mahasiswa. Yang kedua yaitu harus bersikap jujur dalam bekerja, bukan hanya jujur dalam hal berkata-kata tetapi juga jujur dalam bersikap. Dan yang selanjutnya yang dapat saya terapkan pada instansi tempat saya bekerja yaitu teladan atau menjadi teladan bagi mahasiswa baik itu dalam hal kerapian berpakaian,
bersikap, bertutur kata, maupun dalam hal menjaga kebersihan lingkungan. Hal ini sama dengan topik yang kami bahas pada kegiatan pembelajaran kami siang hari tadi. Hal selanjutnya yang dapat diterapkan adalah bersikap bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan. Di sini, terutama kita atau saya selaku dosen, hal ini dapat diimplementasikan dengan cara misalkan bertanggung jawab terhadap pekerjaan di bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Hal yang terakhir yang dapat saya terapkan atau implementasikan dalam pekerjaan saya yaitu dengan cara memberikan pelayanan publik, misalkan dalam hal pembimbingan akademik, pembimbingan skripsi, pengajaran dengan sikap ramah dan sopan kepada mahasiswa. Mengapa hal itu atau mengapa kita perlu melakukan hal itu, teman-teman? Terutama mengapa kita perlu melakukannya kepada mahasiswa? Karena hal ini berkaitan erat dengan peran dan fungsi kita selaku PNS, yaitu memberikan pelayanan publik dan sekaligus menjadi role model atau teladan bagi mahasiswa kita. Demikian hasil resum atau kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas pembelajaran yang diberikan pada hari ini, Rabu 17 Juni 2020. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada mentor dan fasilitator Puslat Bank KDOD LAN Samarinda. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ASN Unggul.